Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Aja, ondai, sutumbili sudere, yenula kamu de sutrude. Satepa yemun padam, tute urase, yenudayam patrikulute. Saudara-saudari yang terkasih, saya sudah sampai di India. Karena itu saya mengenang tadi lagu-lagu India, budaya India dengan lirikan matanya yang membuat kita selalu terpana dengan orang-orang India. Saudara-saudari yang terkasih, saya dari SMA De Brito lulus tahun 88. Anda semua yang pernah sekolah di SMA De Brito, apakah pernah melihat makam Yohanes De Brito di Madurai, di India Selatan? Saya sudah pernah. Ketika saya tugas di India, saya sempat mengunjungi makam Yohanes De Brito. Bahkan saya tidur di pasturannya, suatu gereja yang besar, pasturan yang besar, dan saya melihat bagaimana bangunan-bangunan kuno di situ. Di halaman depan pasturan, belakang gereja besar, ada satu seperti kapel kecil, dan itulah makam Yohanes De Brito. Di situ ada gambarnya bagaimana Yohanes De Brito itu dipenggal kepalanya. Kemudian ada gambar beliau siap dengan kepala yang diletakkan di satu tumpuan, dan algojo dari atas siap untuk mengayunkan golok atau parangnya. Dan akhirnya memang Yohanes De Brito dibunuh. Dan di situ ada juga bekas kayu yang tajam yang dipakai untuk menusuk Yohanes De Brito. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes De Brito pada waktu itu menjadi misionaris di India. Dia melihat bagaimana India itu ternyata ada sistem kasta, dan kasta yang sangat tinggi adalah Brahmana. Maka dia masuk ke budaya India, menyamar sebagai seorang Brahmana, seorang pendeta yang namanya diganti, yaitu Parandam Swami. Dia melihat bagaimana kehausan orang-orang India akan spiritualitas. Maka dia semacam matek menjadi guru, berdiri sebagai guru dan banyak pengikutnya. Tetapi orang-orang mulai tidak suka karena justru ini ajaran baru. Orang-orang yang asli di situ mulai mencurigai dan akhirnya memang membunuh Yohanes De Brito. Dan dipercayai ketika dipancung, darahnya meleleh dan tanah yang ada di sekitar situ menjadi merah pasirnya. Maka saya membawa pasir dari sana. Ini pasir dari makam Yohanes De Brito. Warnanya merah. Walaupun warnanya merah bata, tidak seperti merah darah, tetapi orang di sekitar situ, bahkan yang bukan pengikut Yohanes De Brito, bukan Katolik, mereka juga percaya itu adalah akibat darah dari Yohanes De Brito yang tertumpah di situ. Ketika ditumpahkan darahnya, maka tanah di bawahnya menjadi merah semuanya. Dan saya lihat memang di situ agak luas, sekitar halaman gereja itu pasirnya merah. Tidak semua, tetapi sebagian besar. Saudara-saudari yang terkasih, ini tentu saja cerita rakyat, cerita turun-temurun yang tidak tahu kebenarannya, tetapi dipercayai oleh orang sekitar situ. Dan saudara-saudari yang terkasih, banyak orang berziarah di makamnya Yohanes De Brito. Tidak hanya orang-orang Katolik, tetapi juga orang-orang di sekitar situ. Mereka kalau meminta permohonan itu akan membungkus dengan kain dan kemudian diikat di pohon di mana makam Yohanes De Brito itu ada. Dan pohon itu kemudian penuh dengan ikatan-ikatan. Itu menandakan bagaimana orang-orang di sekitar situ selalu berdoa juga lewat perantaraan Santo Yohanes De Brito. Saudara-saudari yang terkasih,
Yohanes de Brito adalah contoh orang yang tidak takut mati, mengorbankan nyawanya demi kabar gembira yang diwartakannya. Injil hari ini bicara tentang sabda Yesus yang mengutus murid-muridnya. Yesus mengatakan seorang murid atau hamba tidak akan melebihi gurunya atau tuannya, karena apa yang mereka hadapi itu tidak akan melebihi gurunya. Yesus yang sudah disalibkan, maka para pengikut Kristus tidak akan melebihi gurunya. Bagaimana siksaan itu? Maka Yesus mengajak kita semua untuk setia. Yesus mengatakan, janganlah takut pada Dia yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi takutilah Dia yang bisa membunuh jiwa dan tubuhmu, yang bisa membuat kamu tidak selamat dalam kehidupan kekal. Yesus mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Lihatlah burung-burung di udara. Burung-burung itu tidak menanam dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan dia ketika masih hidup tanpa izin Tuhan. Maka kita yang jauh berharga dari burung itu akan juga dilindungi oleh Tuhan secara total, bahkan melebihi burung-burung itu. Yesus juga mengatakan pada akhir Injil hari ini, barang siapa mengakui aku di depan banyak orang, dia akan kuakui di depan Bapa. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan banyak orang, dia pun akan kusangkal di depan Bapa. Maka ajakan untuk setia, ajakan untuk selalu tidak takut pada mereka yang membunuh tubuh saja, tetapi takut dan setia. Takut dalam arti karena kita dicintai, karena kita dikasihi, maka kita juga neresnani, juga mengasihi Dia yang sudah mencintai kita, yaitu Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang bisa membuat kita tidak selamat jiwa dan raga kita, itulah yang harus kita setiai, kita percayai. Maka Yohanes de Brito sebagai simbol orang martir yang tidak takut akan mereka yang membunuh tubuh, tetapi menakuti Dia yang mengutusnya, yang mencintainya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di India saya tinggal bersama seorang Yesuit pengacara yang namanya Pater Hesu Marian. Dia orang dari Dalit, yaitu kalangan kelas bawah, bahkan di bawah kasta yang terendah. Tetapi karena dia kemudian terpelajar, dia bisa meraih gelar sebagai sarjana hukum dan praktek pengacara, maka dia kemudian mendirikan LSM yang namanya International Ambedkar Centenary Movement. Itu suatu gerakan yang dulu diinisiasi oleh penulis konstitusi India dari kaum Dalit, yaitu Ambedkar, Dr. Ambedkar. Dia mendapat beasiswa dari Inggris dan kemudian menyelesaikan doktornya dan menulis konstitusi di India. Justru orang dari kalangan Dalit. Maka nama itu menjadi simbol gerakan untuk mendapatkan hak-hak bagi kaum Dalit di India. Dalit itu kaum di mana selalu tertindas. Ada 4 kasta. Brahmana yang dipercaya lahir dari kepala dewa, Satria dari pundak dewa, Waisa dari pinggang dewa, dan Sudra dari kaki dewa. Tetapi Dalit tidak lahir dari bagian manapun dari dewa. Maka orang-orang dalam kasta itu tidak boleh bersentuhan dengan Dalit. Mereka tidak punya hak juga untuk mempunyai tanah. Maka kemudian kelompok ini, yaitu LSM yang didampingi oleh Pater Hesu Marian, dia mulai mencoba melihat ada beberapa tuan tanah yang memiliki tanah dengan ilegal, dengan menyerobot. Maka dia juga akan menggerakkan warga Dalit untuk kemudian mulai membuat tenda-tenda, memasak di tanah itu. Kemudian mereka akan menguasai tanah itu. Nanti tuan tanahnya akan
mengirim polisi yang dibayar, kemudian mereka lari karena ditembaki. Cuma polisinya nanti pergi lagi, dan orang banyak itu akan berbondong-bondong lagi menguasai tanah itu. Sampai terjadi land reform, dan kemudian tanah itu dibagi-bagi kapling-kapling sehingga kaum Dalit ini mendapatkan tanah walaupun tidak bersertifikat, tetapi dia mempunyai tanah untuk membangun rumahnya sendiri. Maka Pater Hesumarian ini sering berhadapan dengan maut. Dia tidak takut dan tidak gentar akan ancaman-ancaman badannya, nyawanya, tetapi dia lebih takut pada ancaman jiwanya, yaitu dari yang mengutusnya, Tuhan sendiri, untuk mendampingi kaum kecil di India itu, yaitu di Chennai atau Tamil Nadu. Saudara-saudari yang terkasih, masih banyak orang-orang yang setia pada perutusan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sampai dia harus mengorbankan nyawanya kalau menjadi resiko yang terburuk. Tetapi dia lebih suka memperjuangkan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan untuk memperjuangkan kaum kecil, kaum tersingkir, yaitu kaum Dalit di India. Dan itu yang dihidupi oleh Pater Hesumarian. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang sudah dibaptis, bagaimana kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, mengakui anak manusia di hadapan banyak orang, supaya kita juga diakui oleh anak manusia ketika kita menghadap Bapa di surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa protokol kesehatan. Sutum willi sudere, yenulakam unesutrute. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.